Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat pagi ini, buat istirahat yang Tuhan berikan semalam. Pagi ini kami berikan hati yang baru, hati yang siap mendengar kebenaran-Mu. Kami ingin belajar kembali lagi firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga yang terbuka, hati yang terbuka untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah doa adalah payung. Diambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Beginilah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini berkata, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tuhan Yesus memberikan kita teladan untuk semua murid-muridnya agar senantiasa berdoa. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Terlihat kesungguhan hatinya saat berdoa hingga peluhnya menetes seperti tetesan-tetesan darah. Ini bukti bahwa Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikarenakan pada waktu itu Yesus juga sedang mengalami ketakutan sebagai manusia. Ketakutan untuk menghadapi salib. Justru saat Yesus mengalami ketakutan, Yesus makin sungguh-sungguh berdoa. Bahkan malaikat Tuhan juga turun memberi kekuatan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami sempat tinggal di Bogor beberapa tahun di awal pernikahan kami. Kota Bogor terkenal dengan kota hujan. Di sana banyak orang yang membawa payung jika berpergian. Sesuatu yang sangat berbeda dengan kebiasaan kami yang dulu tinggal di kota yang panas. Jadi, jarang sekali kami membawa payung untuk berpergian. Di kota Bogor, seringkali tiba-tiba hujan datang. Dan bagi yang membawa payung dapat terus berjalan melanjutkan perjalanan mereka. Dan yang gak bawa payung harus berteduh sebentar. Biasanya hujan tidak lama dan segera berhenti. Sama seperti payung yang kita bawa setiap hari, begitulah doa yang kita bawa juga setiap hari. Pencobaan seperti layaknya hujan, kita nggak tahu kapan akan datang. Jika kita senantiasa berdoa, kita percaya segala pencobaan yang datang tidak akan membuat kita berhenti melangkah, tapi bisa terus tetap berjalan. Saat kita berdoa, selalu ada perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang menyertai hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa jangan asal-asalan. Berdoalah sungguh-sungguh. Ikutilah teladan Yesus. Pilih waktumu untuk berdoa. Sebaiknya pagi hari, sebelum memulai segala sesuatu. Tuhan terus mengingatkan kita agar terus berdoa dan berdoa sungguh-sungguh
agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Mungkin kita harus mengurangi tidur kita dengan bangun lebih pagi, menyediakan waktu untuk Tuhan. Untuk berdoa, menyerahkan hidup kita agar dalam kendali tangannya. Dan agar kita juga kuat saat menghadapi pencobaan yang datang, entah kapan waktunya. Kita gak pernah lepas dari masalah, bukan? Tapi kita gak akan takut karena kita bawa payung, yaitu doa kita setiap pagi. Maka kita tidak akan basah kehujanan karena ada perlindungan dan kekuatan dari Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami senantiasa berdoa agar kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Ajar kami punya komitmen berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Kami tahu Tuhan, doa adalah payung kami. Dengan payung ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.